Baik. Apa ini tanda apa ini? Baik, kita mulai ya. Materi kita pada malam hari ini adalah bagi kawan-kawan yang nggak sempat hadir malam ini, kita materi singkat saja yang kita bahas malam ini. Apa itu? Ternyata kan dalam bahasa Arab itu selalu ada pasang-pasangannya, betul kan ya? Satu, ada mubtada, ada al-mubtada, ada khabar, gitu kan? Ada naat, ada man'ut. Ya, ada mudhaf, ada mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih, ya. Ada mudhaf, ada mudhafun ilaih, ada mubtada, ada fi'il, ada fa'il. Ada fi'il, ada fa'il. Nah, ternyata pada pembahasan al-mubtada dan khabar, kan pada prinsipnya yang selalu saya bilang bahwa mereka selalu berpasangan, selalu ada, ya, pasangan sejati. Nah, ternyata ada mubtada itu yang itu ditakdirkan. Ditakdirkan ini artinya adalah tidak ada, tidak zohir, tidak nampak. Nah, ditakdirkan mubtadanya. Mubtadanya itu ditakdirkan. Apa makna ditakdirkan? Tidak nampak. Tidak disebutkan mubtadanya. Nah, kapan dia? Di 3 posisi. Posisi pertama, ketika kata itu merupakan judul buku atau judul bab. Contoh, babus saumi, bab tentang puasa. Nah, apa yang babu ini adalah khabar. Ya, dalam bentuk apa dia? Dalam bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih. Nah, kalau dia itu khabar, mana mubtadanya? Nah, mubtadanya itu ditakdirkan namanya, ditakdirkan. Ditakdirkan artinya adalah disembunyikan. Asal katanya adalah ada babus saumi. Ini adalah bab tentang puasa. Nah, kita akan menemukan kasus-kasus kayak ini banyak banget. Banyak banget. Kita coba lihat. Judul bab, maudhu. Nah, al-maudhu. Kita lihat contohnya ya. Islam. Kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya. Ini kan judul bab nih. Yang ini nih. Yang saya blok ini. Aduh. Ini. Ta'riful haji. Ternyata ini nggak bisa dicoret. Ta'riful haji. Nah ini. Ini kan judul bab. Apa yang ta'riful haji? Khabar. Mana mubtada'nya? Ditakdirkan. Apa yang ditakdirkan? Hadza. Ya. Hadza. Ini anwa'ul haji. Jadi setiap judul bab itu, nah, al-hajju. Al-hajju ini apa yang Arabnya? Khabar. Mana mubtada'nya, Ikrab? Ditakdirkan. Paham dong? Pak Denny, paham Pak Denny? Bisa. Paham ya? Oke, kalau nggak paham mohon ditanya Pak Denny atau mohon saya ulang lagi insya Allah. Oke? Berarti yang mubtada itu bisa dihilangkan atau boleh dihilangkan. Tapi dengan catatan, dengan ketentuan, satu, kapan? Ketika kata tersebut merupakan judul dari buku
atau judul bab. Contohnya seperti apa tadi? Babus Somi. Hazanya ada tidak? Tidak disebutkan, tapi dia disembunyikan. Dalam bahasa Arab disebut dengan ditakdirkan. Ya. Kenapa dia disebut khobarnya ada, mubtada'nya tidak ada? Karena dia merupakan judul bab. Satu. Ikram, paham Ikram? Insya Allah. Nah, ini wajib dan pasti kita temukan setiap kali baca bahasa Arab. Kalau baca bahasa Arab pasti kita temukan kasus ini. Pasti saya pastikan. Kenapa? Judul bab itu pasti ada setiap saat. Ya kan? Oke. Dimas, paham tanya Dimas? Jadi tadi Ustadz mubtada dapat dihilangkan. Yang pertama apa tadi Ustadz yang terkait dengan judul buku gitu? Ya, judul buku atau judul bab. Jadi setiap judul buku itu i'rabnya, i'rab apa ya? Posisinya dalam kalimat adalah sebagai khobar. Oke. Sebagai khobar. Mubtada'nya mana? Disembunyikan. Disembunyikan. Apa yang disembunyikan? Haza atau hazihi. Hazihi, oke. Ya. Nah, contoh kita lihat lagi contoh pada ini. Kita lihat contoh. Al-Hajj. Kemudian Rafli terus lambat Rafli. Nih, hukmul haji. Rafli. Bener, Ustaz. Oh, kenapa telat, Rafli? Rafli? Ketiduran, Ustaz. Masya Allah. Kita nunggu antum aja ini. Nanti kasihan yang awal-awal. Nah, kita lihat ya. Hukmul haji. Nah, Pak Denny, apa i'rabnya hukmul haji ini, Pak Denny? I'rabnya khobar. Khobar. Nah, kalau ada khobar pasti ada mubtada, Pak Denny. Mana mubtadanya? Mubtada, iya. Mubtadanya disembunyikan ya, mana? Disembunyikan. Kenapa disembunyikan, Pak Denny? Karena dia merupakan judul bab atau judul buku. Oke. Itu dia. Ya. Baik dong, insyaallah. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua. Apa saja yang bisa menjadi mubtada? Apa saja mubtadanya yang ditakdirkan atau dihilangkan lagi? Nah, mubtada yang dihilangkan lagi adalah dia merupakan masdar yang menggantikan dari fiil. Mauqifuna sabrun jamil. Nah, ini kasusnya nggak terlalu banyak ya. Nah, ini saya skip aja dulu. Pertama dengan alasan ini kasusnya tidak terlalu banyak. Yang kedua adalah ini berkaitan dengan masdar menggantikan dari fiil. Wah, panjang kasus. Ya, kita lanjut. Kita skip ini ya Pak Denny ya. Ini terlalu. Baik. Nah, yang ketiga adalah ketika jawaban dari sebuah pertanyaan. Nah, ini yang paling sering-sering aja yang saya sampaikan. Yang paling sering kita temukan adalah Pak Denny. Mana buku tadi Pak Denny? Suara Ustadz hilang, nggak begitu bagus nih hari ini. Oh, nggak begitu bagus. Hilang timbul dan kresek. Oh gitu, kresek. Gimana caranya? Saya coba pakai earphone ya. Nah, Ustadz. Oke. Halo? Iya. Halo. Satu. Halo. Hilang, Ustaz. Hilang. Bagus. Sama aja, Ustaz. Bagus. Sama hilang, Ustaz.
hilang. Halo, gimana caranya? Atau kita keluar dulu? Nggak apa-apa Ustaz. Lanjutin, nggak apa-apa. Lanjut ya. Oke. Yang ketiga adalah Jawaban. dia merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan. Contohnya saya tanya Pak Denny, mana bukunya Pak Denny? Pak Denny langsung bilang aja, di atas meja. Mana atas meja, bukunya oke. Pak Denny? Mana bukunya? Di atas meja. Bukunya. Jawabannya langsung ya. Bilang, jawabnya di atas Di atas meja. Di atas meja. Nah, Tanpa menyebutkan lagi tanpa harus menyebutkan lagi mutadanya. muktadanya, bukunya. Muktadanya kan bukunya. Pak Denny nggak usah Bukunya, sebutkan lagi bukunya. Enak, dah loh. Pak Denny langsung saja sebutkan di atas meja gitu. Kenapa Siap. boleh menyebutkan langsung di atas meja? Karena dia merupakan sebuah pertanyaan. Ada faktor yang mendukung bahwasanya dihilangkan yang muktadanya itu bisa langsung dipahami. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, Pak Denny langsung bilang aja di atas meja. Apa di atas meja? Kan nggak ngerti. Nah, paham tuh? Baik Ustaz. Nah, ini yang sebetulnya ditanyakan oleh Hafiz kemarin. Lagi-lagi Hafiznya nggak datang. Dia bertahap belajarnya kan? Nah, bertahap. Kita harus paham dulu apa itu mubtada, apa khabar, baru kita bisa bahas apa yang ditakdirkan. Nah, saya tanya lagi, ada berapa kasusnya mubtada itu bisa dihilangkan? 3 ya. Jadi nomor 2 ini boleh dipahami oleh Ikram dan yang lainnya. Untuk Pak ini kalau terlalu berat ini nggak usah Pak. Dia merupakan masdar yang menggantikan dari fiilnya. Sabrun jamil, ya posisi kami adalah orang yang sabar, nah gitu. Jadi saya ulang lagi. Jamil. Pertama adalah mubtada itu bisa dihilangkan. Balik lagi suara saya. Lanjut, Ketika bisa. dia menjadi judul buku atau judul bab. Ketiga, dia merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan. Ya. Merupakan jawaban dari pertanyaan. Sebuah pertanyaan. Yang kedua Nomor 2 itu dia merupakan masdar. Merupakan masdar yang menggantikan dari fiilnya. Ini merupakan, contohnya gini, mauqifuna, ini asal katanya bukan maukuna ya. Mauqifuna sabrun jamil. Nah, posisinya kita ini adalah kita dalam posisi sabar ya. Mauqifuna sabrun jamil. Artinya nasbiru. Ya. Nahnu nasbiru sabrun jamil. Nah, itu asal katanya. Tapi dia tidak disebutkan. Kasusnya juga nggak terlalu banyak kalau dalam kondisi dalam belajar online saya tidak merekomendasikan, artinya tidak memperdalam akan hal ini gitu ya. Karena apa? Karena mungkin ya ini para serak-serak dan segala macamnya. Jadi yang gampang saja dan yang paling banyak kita temui yang 2 ini, nomor 1 dan nomor 3. Nah ini yang paling banyak sekali kita temukan. Baik sampai di sini. Oke. Rafli paham? Rafli? Paham, Ustaz. Paham ya? Alhamdulillah. Nah, kita coba baca. Nah, sekarang kita mulai meraba membaca kitab. Ya, kita mulai membaca Alkitab. Siapa yang membaca ini?
Siapa yang mau baca? Malah. Ada yang mau baca? Oke. Ngacak. Pak Denny deh ya, saya minta Pak Denny baca Pak Denny. Baik Ustaz. Di Rabah ya Pak Denny? Bisa Rabah Pak Denny? Judulnya ya. Ya, judulnya ini. Al-Hajj. Bentar Pak Denny, saya copy aja biar bisa dicoret. Saya copy biar bisa dicoret-coret. Bentar Pak Denny. Haji. Pelaksanaan haji. Sejarah haji. Ada Pak Denny. Ya, Ustaz. Oke. Lanjut Pak Denny. Mana judulnya tadi Ustaz? Nah, ini Pak Denny. Yang paling atas. Bentar ya. Nah, saya penggali satu-satu. Ya. Ini Saya bantuin pakai gambar Pak Denny. wow, ini jilbab sama itu ya, sama ini ibu ayah. Apa namanya? Ayah ibu. Oke. Ayah ibu. Berarti bacaannya adalah Mu maf. belakangnya Oke. mafhum. Mafhu. Mu Mafhumu. Al-Hajj. Al-Hajj. Jaju. Ju. Ibu Pak. Kasro. Oke, good. Mafhumul haji. Nama kaedahnya apa Pak Denny? Nah, ini Ayah ibu apa nama kaedahnya? sama mudofun ilai. Mudofun sama mudofun mantap Pak ilai. Denny. Ya, lanjut. Kalau Pak Denny bisa, insya Allah yang lain yang mudah-mudah ngikut Pak Denny. Karena Pak Denny baru pertama kali belajar gitu ya. Oke. Huwa, lanjut Pak Denny boleh? Ya, huwa ini itu Al-Quran. Arkan apa? Aruk nani. Aruk. Bentar Pak Denny. Ini posisinya kan dua ini Pak Denny. Mudhaf nilai. Nah posisinya sebagai apa? Itu sebagai dia di awal. Sebagai itu mubtada. Benar. Mubtada. Ada. Nah, gua ini badal lagi Pak Denny. Iya, badal. Ini badal. Ya, kalau badal, nah posisinya sebetulnya apa? Kalau masih ada mubtada, berarti ya. Sebagai khobar. Nah. Ada khobar. Mafhumul haji, kemudian dia ini sebagai mubtada. Teman-teman, kalau kemarin kan saya jelaskan, kalau ada isim isyarah kan, hadza, ya, al-kitabu. Nah ini kan haza kan, dia badal. Ini juga badal nih, huwa ar-ruknu. Huwa ar-ruknu. Ketika ada isim dhamir dan dia merupakan sesudahnya ma'rifah, dia juga merupakan badal. Nanti ini sebagai apa dia Pak Denny?
Nah, kita identifikasi dulu Pak Denny. Ar-ruknu ini pos gambarnya begini Pak Denny. Ya kan? Gambarnya. Nah, kalau gambarnya ini berarti apa kira-kira Pak Denny? Ini sama juga sama yang tadi ini apa? Ini kembar. Oh, kembar. Kalau kembar dia ngikutin kan? Ngikutin Nah, Ustaz. kalau mubtada maka ini disebut dengan apa? Mubtada khobar juga. Ada mubtada, ada khobar. Berarti kalimat ini adalah khobar. Khobar. Khobar apa ya robnya Pak Denny? Marfu. Marfu itu tanda marfunya adalah dumah. Aruf. Dumah. Aruf. Aruknu. Benar. Aruknu. Kenapa aruknu? Karena dia merupakan mufrad Pak Denny. Satu. Aruknu. Oke. Aruknu al-khasisisu Pak Denny. Sama nu juga. Sasisu. Su. Oke. Coba dibaca dari sini Pak Denny. Maf'um al-haji. Bagus. Huwa. Bagus. Ar-ruknu al-khamisu. Masya Allah, ini luar biasa Pak Denny ini. Mafhum ini artinya adalah pengertian, pemahaman. Oke. Coba terjemahkan Pak Denny. Pemahaman, Pemahaman al-haji. Haji apa? Haji. Coba terjemahkan Pak Denny. Pemahaman haji. Huwa ini artinya dia laki-laki, tapi dipahami dengan adalah. Oh,